Oke, salam Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Selamat malam. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa ya tentunya ya. Nah, puji Tuhan. Hari ini kita nih pakai masker agak ini ya, kita buka dulu ya. Nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa. Jadi, kenapa kita pakai masker? Karena kita buat berjaga-jaga. Hari-hari ini kondisi agak kurang baik, di mana peningkatan dari COVID-19 mulai naik lagi. Tapi di atas semuanya kita jangan takut. Nah, malam ini kita akan bahas masalah ini. Namun sebelumnya, yuk kita menghampiri Tuhan dulu. Kita berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa yuk. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk segala kemurahan-Mu. Kalau malam hari ini Bapa, kami boleh kembali tayang di dalam acara ngobrol dan doa. Kami percaya Tuhan, semua pembicaraan malam hari ini akan menjadi berkat, bukan cuma buat kami di tempat ini, tapi juga buat seluruh jemaat Tuhan, para pemirsa yang menyaksikan acara ini dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami siap memulai acara ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari bersama kami katakan kasih yang sempurna ya Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, amin. Layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, Kau yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu
ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang kami minta ya Tuhan, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang kami minta Tuhan, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Selalu ada, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada Tuhan, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita sembah Dia, Kau Bapa yang kekal. Kau Bapa yang baik Tuhan, Kau Bapa yang terpujilah, Kau yang kami kasih Tuhan. Kami lebih dari segala, kami rindu akan Allah yang kudus. Lebih lagi Tuhan, kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah Engkau Allah yang besar, Allah yang sangat. Terpujilah Kau selama-lamanya Tuhan, terpujilah Kau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Besar setiamu, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu malam ini, kami meninggikan nama-Mu malam ini. Terima kasih Yesus Allah yang kudus. Kami ada sampai hari ini Tuhan, karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Tuhan, bawa kami masuk dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya,
ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, Heran dan besar Tuhan, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. katakan jalan-Mu Tuhan. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Amin Tuhan. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu Tuhan, Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. penyertaan-Mu Tuhan, Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. sekali katakan penyertaan-Mu Tuhan, Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. arti kehadiran-Mu, Arti kehadiran-Mu Tuhan. arti kehadiran-Mu ya Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Yes, praise the Lord. Hadir di sini Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang mulia. Kemuliaan bagi Engkau ya Tuhan, Raja segala raja. Oh, penguasa alam semesta, Yesus Kristus Tuhan. Kaulah yang kami tinggikan, Kaulah Allah yang kami muliakan. Dimuliakanlah Kau terus Tuhan. Haleluya, haleluya.
Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia ya Bapa. Haleluya. Bapa, Kau setia. Amin Tuhan. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau
Kau setia Tuhan. Kau setia, Kau setia. Kau setia, Kau mulia Tuhan. Kau setia, Kau mulia Bapa, Kau setia. Haleluya Tuhan. Bagimulah hormat, bagimulah kemuliaan, bagimulah keagungan Tuhan. Kaulah yang disembah, Kaulah yang ditinggikan Tuhan. Mulialah nama-Mu, mulialah Kau selamanya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap memulai acara hari ini, malam ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Kalau sudah memuji dan menyembah, rasanya gak mau berhenti ya Pak. Iya, benar sekali Pak Kita Yusa. pengen terus. Kita minum dulu ya Pak. Oh yes. Pemirsa, kami minum dulu ya. Haleluya. Nah, puji Tuhan. Malam hari ini saya ditemanin oleh Pak Jeffrey Simamora. Salam Pak. Shalom. Salam dong ke Shalom pemirsa di rumah. semua. Ya, terima Tuhan. senang sekali Pak Jeffrey bisa bersama-sama lagi setelah sekian waktu tidak bersama. Nah, malam hari ini ada satu hal yang khusus yang mau kita bahas, yaitu sikap kita menghadapi situasi hari-hari ini. Ya, hari-hari ini di kota kita, kota Jambi secara khusus COVID itu meningkat. Belum lagi mulai ada demo-demo anarkis-anarkis. Nah hari ini, malam ini kita mau belajar menentukan sikap. Apa sebaiknya sebagai kita orang percaya, apa nih yang harus kita lakuin ya. Nah, nanti Pak Jeffrey akan bantu kasih kita petunjuk dari sisi kepolisian, dari sisi pemerintah. Karena Pak Jeffrey malam hari ini berdiri dari sisi pemerintah yang melihat secara netral untuk semua hal ya. Nah, sebelumnya kita baca firman dulu. Firman malam hari ini dari Roma 13 ayat 1 dan 2. Firman-Nya katakan begini, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, firman Tuhan jelas mencatat bahwa pemerintah itu berasal dari Allah, dari Tuhan. Memang kita yang memilih, kita yang memilih gubernur, kita yang memilih presiden, kita yang memilih DPR. Tapi itu semua atas tuntunan dari Tuhan, ya. Nah, mereka yang sudah duduk, keputusan-keputusan mereka ambil sebagai masyarakat. Yuk kita belajar taat. Kenapa? Karena kalau kita tetap berarti kita melawan. Kalau kita melawan berarti kita melawan ketetapan Allah, dan siapa melakukannya itu akan mendatangkan hukuman atas dirinya, atas diri kita. Nah, untuk menyambung dari firman yang saya sharekan malam hari ini, kita langsung ke Pak Jeffrey, ngobrol-ngobrol santai kita. Malam ini kita nggak tegang, di sini ada minuman. Ya, terima kasih buat tim semua. Terima kasih. Terima kasih untuk yang sudah memberkati minuman malam hari ini. Ya, kalau ada sponsor. Enggak canda. Ya. Oke. Nah, Pak Jeffrey. Nah, kalau Bapak ini
dari situasi yang hari-hari ini Pak, perkembangannya, kita bicara COVID dulu deh. COVID-19 ini sekarang berkembang terus, meningkat terus jumlahnya yang terdeteksi positif. Nah, tentu kan dari pihak pemerintah, dari pihak polisi ini tidak henti-henti terus menghimbau gini. Nah, mungkin malam ini Bapak boleh kembali mengingatkan lagi nih kepada kita, kepada jemaat Tuhan, pemirsa yang di rumah. Yuk, kita diingetin lagi nih Pak, langkah-langkah apa nih Pak? Jangan main-main gitu Pak. Iya, jadi pemirsa, Bapak Ibu sekalian, dan buat kita semua, memang wabah ini jangan dianggap remeh. Karena semua, bahkan seluruh dunia, bahkan ke pelosok-pelosok, semuanya terkena gitu. Jadi tidak boleh dianggap remeh. Meskipun kalau dihitung-hitung sudah berjalan berapa bulan ya, sampai dari bulan Oktober sampai sekarang. Kalau dikaitin dari Wuhan-nya tuh udah dari bulan 2 tahun lalu kan. Bulan 2 sampai sekarang tuh udah 9. Iya. Udah sekarang bulan 10 kan, berarti udah 7 bulan. Iya. Ya, kurang lebih 7 bulan. Di Indonesia sendiri bulan 3. Bulan 3. Iya. Memang secara manusia kita terkadang ada merasa ya seperti kebosanan, tapi Bapak Ibu dan kita semua, kita belajar bahwa wabah ini Tuhan izinkan. Dan kami juga dari pihak pemerintahan, khususnya kepolisian, sampai hari ini kami melalui kepolisian, melalui TNI, melalui pemerintah kota khususnya, terus melakukan aktivitas sesuai dengan Operasi Justisi yang nomor 21 tahun 2020 tentang peraturan wali, bahwa kami terus melaksanakan himbauan-himbauan. Bisa pagi hari, bisa siang, bahkan malam, dan itu diatur sesuai jadwalnya. Kita melakukan patroli mobil, kita melakukan patroli kendaraan juga bermotor, dan juga sampai hari ini kita melaksanakannya hampir setiap hari. Nah, di situ kita memberitahu bahwa wabah ini jangan dianggap remeh dan lakukan terus protokol kesehatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena seperti firman tadi dikatakan, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Tidak ada pemerintah tidak berasal dari Allah. Apa protokol kesehatan. Dan memang ada beberapa yang pro kontra, ada yang dilakukan tindakan, tapi semuanya itu untuk kedisiplinan. Karena ya manusia itu identik punya kelupaan, jadi perlu diingatkan. Kami juga melakukan himbauan melalui media cetak, media online. Kita juga bekerja sama beberapa para media untuk melakukan himbauan-himbauan tersebut. Karena semuanya untuk kebaikan bersama, untuk diri kita, bahkan untuk lingkungan di sekitar kita. Itu harus kita lakukan. Memang nggak gampang. Nah, kita juga menggalang Thomas, tokoh masyarakat, kita menggalang tokoh adat, Todat gitu ya, tokoh adat, biar supaya sama-sama bekerja sama. Termasuk juga organisasi-organisasi lingkungan yang ada. Kita terus melakukan, kita buat juga spanduk-spanduk di jalan. Bahkan semuanya ini untuk antisipasi. Antisipasi agar kita terhindar dari wabah ini. Kita nggak tahu kapan, tapi percayalah semuanya ini Tuhan izinkan. Dan sebagai umat Tuhan, umat Allah, kita harus melakukan sesuai dengan ketetapan perintah yang yang dilakukan oleh pemerintah untuk kita lakukan. Sekarang udah mulai banyak ya di pinggir-pinggir jalan tuh ada spanduk wilayah kawasan wajib masker. Kawasan wajib masker. Jadi memang maskernya sekarang udah menjadi satu kebutuhan. Harus dipakai kalau keluar rumah. Harus dipakai, nggak boleh enggak. Kalau nggak punya, ngomong sama saya, nanti saya kasih. Nanti saya kasih. Tapi bayar. Kasih tapi bayar ya. Jadi satu kewajiban harus pakai masker karena penyebarannya memang dari mulut, paling sering kena mulut dan hidung. Jadi apalagi hari-hari ini
bukan lagi penyakitnya ini bukan lagi menjangkit terus orangnya sakit, tapi menjangkit tapi orangnya masih sehat. Ya Pak ya. Iya. Kayak wali kota kita kemarin ya, bupati juga. Kemarin ada juga di perkantoran. Jadi sehat, tidak ada tanda-tanda sakit penyakit, tapi Tanpa diperiksa, gejala dia, tanpa gejala. Iya. Itu pas kemarin ceritanya mereka merelakan diri untuk dicek gitu, atau memang ada pengecekan untuk kedinasan pemerintahan? Iya, atau jadi gimana itu, Pak? kita ada program tetap pengecekan kedinasan. Jadi dia tapi tidak sekali semua, tapi continue. Misalnya satuan ini, satuan kerja ini, satuan kerja ini. Nah, jadi dia bergelombang gitu. Jadi pas ada pengecekan gitu baru ketahuan. Iya, baru ketahuan. Dia pun, loh kok saya kena ya? Nah, Nggak sadar Iya. ya Pak ya. tapi disitulah kita juga belajar untuk budaya hidup bersih. Budaya hidup bersih. Iya, Benar. budaya hidup bersih. Rajin cuci tangan, Iya. rajin cuci baju. Iya. Bajunya pakainya berapa hari sekali baru ganti. Kalau kita dulu waktu bujangan mungkin 3 hari sekali masih digantung ya. Kalau sekarang mungkin berubah. Makanya dikatakan boleh. adaptasi kebiasaan baru. Nggak boleh Berubah lagi. polanya. Kalau lu cuci tangan pas mau makan aja. Iya. Nah sekarang sebentar cuci tangan. Nggak Iya. apa-apa. Semuanya untuk kebaikan dan budaya hidup bersih harus dilakukan. Iya, benar. Nah, selama Bapak melakukan penghimbauan ini, melakukan gerakan bersama tim Bapak, patroli kemana, kesana kemari, kendala-kendala di lapangan yang sering Bapak temuin apa nih Pak? Ya, Pelanggaran atau terima kasih buat masyarakat yang sudah sadar ya. ya dalam arti untuk protokol kesehatan ini. Namun ada beberapa kendala yang kita hadapi, ya kurangnya kesadaran bagi ya masyarakat beberapa orang gitu ya, saya katakan kurangnya memahami betapa pentingnya di masa wabah ini pola kehidupan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui protokol kesehatan ini. Jadi memang ada yang bilang ya ada yang masih terbawa, mungkin dia merasa sehat atau seperti apa, dan dia juga berpikir mungkin saya nggak ada gejala seperti itu. Namun kembali ke firman, kita harus kembali ke firman. Iya. Segala sesuatu pemerintah itu ada di bawah dari Tuhan, dan mari kita lakukan terus himbauan-himbauan ini karena semuanya dimulai dari diri sendiri. Iya, Iya. itu sebenarnya poin pentingnya. Semua dimulai dari diri sendiri. Jadi jangan harap orang lain yang berubah dulu. Iya. Kita yang mulai. Yuk, Benar. mulai hari ini di rumah kita yang duluan cuci tangan, kita yang duluan pakai masker, kita duluan jaga jarak. Maksudnya, nanti dulu gitu. Jangan dekat-dekat. Dilarang dekat-dekat gitu. Iya. 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 Harus jaga diri terus ya. Iya. Nah, jadi kalau ketemu orang-orang yang begini nih, diapain nih Pak? Ya, Didenda, dihukum, atau disuruh push up, atau sudahlah, lain kali jangan lagi ya, pergi sana gitu. tetap semua kita lakukan. Ada yang kita berbentuk teguran, Ada ya Pak ya. ada juga berbentuk penindakan Ada seperti juga yang ya. Bapak Yusa bilang tadi, kita kasih push up. Ada juga memang berbentuk ya ada sanksi seperti Ada yang sanksi. lainnya. Tapi semuanya itu mendatangkan kebaikan. Ya. Ya, makanya kami menghimbau dari pemerintahan, mari kita sama-sama bekerja sama. Iya. Bekerja sama. Kami juga tidak bisa bekerja sendiri, dan kita bersama-sama kita patuhi, kita laksanakan agar semua berjalan dengan baik. Nah, itu kalau untuk COVID ya Pak, COVID. Jadi kita harapkan, ayo Bapak Ibu, ayo patuhin yuk. Jaga diri, protokol kesehatannya. Ayolah, musuh kita ini tidak kelihatan. Iya. Virus ini nggak kelihatan, bisa ada di mana aja, bisa melekat di orang-orang yang datang sama kita. Memang kadang-kadang saya geli juga, ada orang-orang teman lama sih, teman lama nggak jumpa, ketemu apa kabar? Ya dia nggak salaman sih, tapi asal ngomong dia nyentuh terus. Pak, udah nyentuh terus nih.
Mungkin rindu kali ya. Mungkin rindu. Memang dulu kalau ketemu kita peluk. Iya, Wah, iya. kita peluk dulu kalau ketemu. Iya, Cuma iya. sekarang kan kita nggak boleh peluk lagi. Iya, iya. Ya, bukan man negatif ya. Iya, Kita iya. memang sering Iya. berpelukan gitu. Dulu, sekarang nggak boleh lagi. Iya. Yang boleh dipeluk cuman istri di rumah. Selain dari itu nggak boleh. Iya. Ya. Nah, itu untuk COVID. Nah, kalau hari-hari ini kalau kita melihat kan beberapa hari terakhir ini situasi kondisi keamanan di Indonesia secara umum, bahkan di kota-kota, bahkan di Jambi ini kan mulai lagi nih bergejolak, Pak. Iya. Dari sisi keamanan. Iya. Mulai lagi orang-orang mulai berkerumun massa lagi menyuarakan aspirasi. Ya mungkin menyuarakannya nggak ada salah sih, cuman tindakan anarkisnya ini loh yang salah ya, yang mungkin nggak dibenarkan. Nah, kembali di sini kepolisian mesti benar-benar diuji kesabarannya. Mungkin ada himbauan nih dari Bapak buat seluruh jemaat Tuhan kalau menghadapin ini atau menghadapin undangan-undangan dari medsos untuk berkumpul, untuk melakukan segala sesuatu. Nah, harusnya apa nih sikap kita nih Pak kalau hal ini kita dapatkan? Misalnya dapat ajakan nih, ayo kita kumpul besok jam 12 kita akan lakukan ini. Nah, tindakan kita nih Pak, sebaiknya itu apa nih Pak? Memang hari-hari ini lagi bergejolak tentang undang-undang Cipta Kerja ya. Iya. Himbauan kami dari pihak kepolisian, mari kita berita-berita yang kita dapat itu kita saring dulu, kita saring dan kita cermati apakah ini benar atau enggak. Karena memang dari sekian banyak berita kita juga tetap bekerja, ya, dan sudah ada beberapa pelaku yang sudah kita tangkap. Yang kemarin juga nih Pak Makassar. Puji Tuhan ya, mulai dan ini ya, pelaku-pelaku ini ya, pelaku-pelaku yang membuat berita-berita hoax, dan khususnya membuat ricu. Dan kita juga melihat ada beberapa kampanye-kampanye yang membuat masyarakat ketakutan. Jadi kami di sini dari pihak pemerintah, mari kita bersama-sama mendukung pemerintahan. Karena kita semua punya handphone, kita semua punya aplikasi-aplikasi yang sekarang ini smart, dikatakan pintar. Kita bisa lihat, bisa cerna benar nggak ini. Ada beberapa yang kemarin kita amankan, khususnya hampir rata-rata mereka tidak mengerti dan tidak ikut-ikutan, gitu ya. hanya ikut-ikutan dan hanya ikut-ikutan. Tapi kalau sudah kena tindakan begitu kan nyesel akhirnya, tinggal aduh gitu. Nah, jadi ayo, benar sih kata Pak Jabri tadi, setiap berita mungkin diselidikin dulu kebenarannya, disaring dulu, jangan mentah-mentah diterima ya Pak ya. Jadi kita juga mesti jaga diri, tentunya. Ya, nah Pak Jabri ini selain seorang polisi, beliau juga seorang hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan. Dan biasa juga ada beberapa firman-firman dia sharing. Saya yakin bener nih ada yang disiapin beliau ini. Oh iya. Mau sharekan sedikit. Apa nih Pak yang mau di-sharekan dari sisi rohani nih? Dari rohani ya. Ini ayat mungkin dari ayat ini dari sekolah minggu juga sudah kita baca, tapi saya ingatkan lagi ibaratnya Yeremia 29 ayat 7. Ya, tadi kalau Pak Yusa tentang pemerintahan, saya tentang ini. Yeremia 29 ayat 7. Kita baca bersama-sama, boleh juga yang di rumah, boleh. 1 2 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Mungkin kita nggak tahu kalau kita bisa di Jambi. Saya juga berasal dari Medan aslinya. Tapi Tuhan katakan kita harus berdoa buat di mana Tuhan buang, di mana Tuhan tempatkan. Artinya seperti itu. Tuhan tempatkan kita di Jambi. Ya, jadi buat kita semua, mari kita berdoa buat kota ini. Mari kita berdoa.
ada beberapa minggu yang akan kita jalani dan kita sudah dapat beberapa informasi akan terjadinya lagi demo. Iya. Dan kita sudah juga berupaya untuk terus menggalang bahwa demo ini tidak ada gunanya karena bisa merusak unsur-unsur antar pemerintahan, ujung-ujungnya nanti juga kita mengeluarkan biaya ke situ. Tapi kalau sekiranya kita tidak terjadi kan kita bisa biayanya ke COVID atau seperti apa. Namun buat kita semua secara rohani, berdoalah untuk kota ini. Mungkin pada saat makan juga nggak apa-apa, lagi makan nanti Tuhan berkati kota Jambi, provinsi Jambi, atau nanti mau tidur juga, kita mau tidur, kita doakan keluarga kita, doakan lagi Tuhan berkati provinsi Jambi, kota Jambi, karena kesejahteraan tempat ini, provinsi ini, kota ini, kesejahteraan kita juga. Dan firman Tuhan katakan seperti itu. Biarlah kita sebagai umat-umat Allah, umat-umat Tuhan yang diberikan akal, budi, pikiran, mari kita saling mengingatkan. Karena kita melihat begitu banyak pemerintah sudah melakukan upaya yang baik, formula-formula yang baik dalam melakukan segala sesuatu untuk yang baik. Mari kita lihat. Kita nggak bisa lagi sekarang seperti apa, karena semua sudah transparan. Kita bisa nilai sendiri, kita lihat sendiri. Jadi bagi kita semua, mari pesan dari firman hari ini, tunduk kepada pemerintah dan berdoalah buat kesejahteraan di mana Tuhan tempatkan kita. Tuhan buang tuh artinya bukan Tuhan membuang, Tuhan taruh kita di sini. Seperti kita lahir, kita kan nggak mau lahir di keluarga ini, di keluarga manapun, kita nggak bisa milih, Tuhan yang aturin. Benar. Thank you Pak Jeffrey, thank you buat malam yang luar biasa ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah, ingat baik-baik, jaga diri dengan protokol kesehatan. Terus kalau ada isu-isu, kalau ada ajakan-ajakan, dicek dulu kebenarannya, disaring dulu, benar nggak ini. Terus kalau ada yang ajakan untuk berkerumun, mending nggak usah deh, nanti kena lagi kita, ya. Jangan merasa kuat ya Pak. Jangan merasa kuat. Saya tambahin sedikit. Pak. Silakan. Buat kita semua, mari kita peduli dengan negara kita, NKRI, biarlah kita terus berdoa buat negara ini. Terus kami menghimbau buat para orang tua khususnya, mari membina anak-anak kita, di mana hari ini juga ada beberapa informasi yang membuat resah, geng motor seperti apa. Kita menghimbau bagi orang tua, mari bimbing anak-anak. Kalau bisa kita tahu apa kegiatannya di luar, berikan siraman rohani, agar dia mengerti dan bahwa masa depannya masih ada, masa depan masih penuh pengharapan. Jadi kita belajar di sini, karena buat kita orang tua juga harus bertanggung jawab buat anak-anak yang Tuhan titipkan buat kita. Itu yang bisa saya tambahkan. Dan teruslah mau peduli, jangan terprovokasi. Itu juga penting. Jangan terprovokasi, jangan terbawa emosi. Jangan ikut-ikutan. Nah, itu yang paling penting. Jangan ikut-ikutan. Bentang-bentang teman-teman aja, ayo pergi, nggak tahu apa-apa, ikut aja pergi. Hati-hati, mending dicek dulu. Mau kemana nih? Untuk apa nih? Gitu ya. Kalau nggak ada urusan, nggak usah. Oke, puji Tuhan, nggak terasa ya Pak, kita sudah sampai di ujung acara. Nggak terasa, kita angkat satu pujian lagi Pak. Aku berikan hatiku. Lalu kita mau berdoa buat bangsa ini, buat negara ini. Ya nanti mungkin Pak Jeffrey bisa pimpin kita doa. Lalu berdoa juga buat jemaat di rumah, buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Juga boleh berdoa bersama-sama kami. Mungkin Bapak Ibu hari ini dalam keadaan sakit atau dalam keadaan kesulitan ekonomi, ya. Hari ini Tuhan akan melawat kita. Tuhan hadir, Tuhan akan memulihkan kita, ya. Ku berikan hatiku, haleluya.
Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan Katakan lagi. ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, Nyatakan Tuhan. nyatakan jalanmu, Nyatakan ya Tuhan. nyatakan jalanmu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, malam hari ini Yes, Tuhan. kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Haleluya. buat firman yang Tuhan taruhkan di dalam hati kami. Yes. Biarlah kami tunduk kepada pemerintah yang ada, sebab semua pemerintah berasal dari Allah, dari Tuhan. Yes, Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus untuk tidak jemu-jemu berdoa. Ya Tuhan. Berdoa buat kota kami, buat bangsa kami Tuhan, Ya. buat negara kami Tuhan, Indonesia yang kami cintai Tuhan. Kami meminta Tuhan dengan kerendahan hati, biarlah Indonesia ada di hati Tuhan, Indonesia ada di matanya Tuhan. Bapak, pulihkanlah Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, di mana hari-hari ini Tuhan banyak kejadian-kejadian Tuhan. Tuhan, pendemo-pendemo kekacau-kacauan Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu Tuhan turun atas Indonesia Tuhan. Engkau yang menyadarkan Tuhan orang-orang Tuhan yang mau berbuat yang tidak baik Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati Tuhan pemerintahan kami, Bapak Presiden, sampai Tuhan pemerintahan bawah. Yes, Tuhan berikan hikmat, kekuatan, keberanian Tuhan Amin. untuk memimpin negara ini Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan dengan segala peraturan yang diberikan, Tuhan berikan, singkapkan bagi masyarakat khususnya Tuhan di Indonesia memiliki hati nurani untuk mau melakukan, menjalankan Tuhan segala ketetapan yang sudah diberikan. Amin. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Malam hari ini kami juga berdoa Tuhan, berkati kota Jambi, Amin. Provinsi Jambi. Amin. Dalam Biarlah Provinsi Jambi ada juga di hati Tuhan, di mata Tuhan. Berkati para pemimpin Tuhan di tempat ini, Ya. Gubernur, Kapolda Tuhan, dan Rem Tuhan, Yes. dan seluruhnya sampai ke bawah Tuhan. Yes, Tuhan. Berkati DPRD juga Tuhan, Ya, Tuhan. turun belas kasihan-Mu. Berkati para mahasiswa, Ya. Tuhan, semuanya Tuhan. Ya. Berkati anak-anak yang tidak mengerti Tuhan. Yes. Campur tanganlah Tuhan Yes, Tuhan. buat kota kami, kota yang kami kasihi, kota Jambi, Provinsi Jambi Tuhan. Biarlah kami saling mengasihi, saling mengingatkan Tuhan, untuk kami melakukan apa yang bagian kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, Tuhan singkapkan segala sesuatunya Tuhan. Ya. Tuhan bukakan segala sesuatunya Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu terjadi Tuhan. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Amin. Tuhan. Biarlah Engkau yang membukakan segalanya Tuhan, Ya. segala
segala niat-niat orang yang jahat, orang yang buruk buat negara ini, buat provinsi ini Tuhan, buat Yes. kota-kota ini Tuhan. Yes. Kami mau mengatakan Indonesia damai, Indonesia damai. Indonesia damai. Indonesia ada di matanya Tuhan, Amin. Indonesia ada di hatinya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bapak, terima Amin. kasih Tuhan. Amin. Amin. Kami juga topang Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan acara ini dalam kondisi sakit. Apapun sakit penyakit yang mereka alami hari-hari ini ya Tuhan, mereka mungkin sudah berdoa, sudah berobat, dan hari ini mereka merindukan kesembuhan dan minta belas kasihan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya malam hari ini mereka semua sudah Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka punya masalah, mereka punya pergumulan hidup, pergumulan ekonomi, pergumulan akan masa depan, pergumulan keluarga, pergumulan tentang pasangan hidup, pergumulan tentang pekerjaan, apapun yang mereka gumulkan hari-hari ini ya Tuhan, kami mau katakan jangan pernah menyerah. Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan tahu yang terbaik. Akan tiba waktunya Tuhan, semua akan menjadi indah. Amin. Segala pergumulannya Tuhan akan jawab dan hidupmu akan berubah. Kau akan diberkati, dan kau akan dipulihkan, kau akan disembuhkan. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur sungguh-sungguh malam hari ini ya Bapa kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih sudah bersama kami. Saya dan Pak Jeffrey sudah menyampaikan banyak hal ya Pak ya. Ya. Kami tinggal nanti Bapak Ibu Saudara, ayo cerna baik-baik dan lakukanlah apa yang sudah kami sharekan di sini. Kami juga harus lakukan dong Ya. Pak. Kita harus pakai masker lagi Pak. Ya. Nah, jangan lupa terus bersama kami di hari-hari Rabu yang akan datang. Hari Sabtu nanti jangan lupa ada doa puasa dalam hadiratnya, dan hari Minggu ada tayangan online ibadah. Kita masih online karena situasi seperti ini ya, kita masih online, nggak apa-apa, tetap aja ikutin ibadah online jam 6, 8, 10.30 dan jam 5 sore. Juga doakan rencana new program tayangan berikutnya. Hari Jumat akan hadir tim doa dengan tayangan Menara Doa. Doakan, kalau nggak Jumat ini mungkin Jumat depan. Dan hari Senin akan ada juga tayangan baru namanya Suara Gembala. Ya, doakan, kita terang prepare terus, dan kita percaya kita sajikan ini bukan untuk ketenaran kita, Ya. bukan, tapi buat kemuliaan nama Tuhan, dan Bapak Ibu semakin kuat rohaninya. Demikian siaran kita malam hari ini. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa pakai masker. Puji Tuhan. Haleluya. Bye.